Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari mengapa menentang rencana undang-undang haluan ideologi Pancasila justru menguntungkan PKI. Jadi sumber saya dari YouTube. Di dalam YouTube ini banyak orang yang membicarakan daripada rencana undang-undang haluan ideologi Pancasila, banyak yang menentangnya. Tetapi jadi saya lihat banyak yang memprotes pengesahan rencana undang-undang HIP ini. Dan karena alasannya kenapa tidak dimasukkan TAK MPR nomor 25 tahun 1966 tentang pencabutan izin PKI atau Partai Komunis. Jadi yang saya lihat, terutama yang menentang termasuk juga Din Samsudin, penasihat organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi muslim yang terbesar juga, menyatakan dikhawatirkan nanti menghidupkan lagi PKI. Jadi mereka menyatakan kalau tidak dicantumkan TAK MPR nomor 25 tahun 1966 ini, dikhawatirkan nanti menghidupkan PKI lagi. Jadi terkait dengan rencana undang HIP ini ada dua masalah. Jadi ada di sini ada dua masalahnya. Satu, tidak dicantumkannya TAK MPR 25 tahun 1999 kemungkinan menghidupkan PKI karena masih diatur dalam TAK MPR nomor 25 tahun 1999 yang melarangnya, yang diatur dalam HIP tersebut. Kalau itu diatur di dalam rencana, kalau TAK MPR nomor 25 tahun 1966 diatur dalam diatur dalam rencana undang-undang nomor rencana undang-undang HIP ini diatur, maka kemungkinannya PKI itu bisa hidup kembali. Kenapa? Rencana undang HIP ini tidak ada mengatur pencabutan masalah izin PKI. Kalau mencabut TAK MPR 25 tahun 1966 tentang larangan terhadap partai PKI, kewenangan MPR dan MPR yang sama kewenangannya dengan DPR masa lalu. Jadi kalau kita nanti ingin mencabut izin PKI itu harus berdasarkan TAK MPR nomor 25 tahun 1966. Dan dia itu akan sulit mencabut PKI itu. Karena apa? Dia masih belum diatur dan dia masih ada aturan tersendiri bahwa TAK MPR nomor 25 tahun 1996 ini mengatur tersendiri dan tidak ada diatur dalam undang-undang, sehingga dia masih bisa mencabut izin PKI itu. Dengan dasar ini PKI tidak bisa hidup. Jadi itu. Kedua, sedangkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya tidak bisa mencabut aturan TAK MPR nomor 25 tahun 1966 yang tingkatannya lebih tinggi dari undang-undang atau rencana undang-undang HIP ini. Maka berdasar kalau tidak dicantumkannya TAK MPR nomor 25 tahun 1966, maka tidak boleh mencabut TAK MPR nomor 26 tentang pencabutan izin PKI. Jadi dengan demikian maka RUU HIP ini tidak boleh mencabut TAK MPR nomor 25 tahun 1996 tentang pencabutan izin PKI. Jadi itu satu poin. Kalau memang mencantumkan TAK MPR nomor 25 tahun 1966 di dalam RUU HIP ini berarti tidak dicabut nanti
bahwa mungkin partai PKI tidak terlarang, bisa tidak terlarang dia, tidak bisa dicabut. Jadi itulah saya lihat ya. Jadi anak kedua, bila tak MPR nomor 25 tahun disebut dalam rencana undang-undang HIP ini, kemungkinan besar izin pencabutan PKI dengan sendirinya tercabut. Kalau sampai tak MPR nomor 25 tahun 1966 disebut dalam RUU 19 HIP ini, kemungkinan besar izin pencabutan PKI dengan sendirinya tercabut. Karena di sini sudah menyamakan tingkatan RUU HIP dengan tak MPR nomor 25 tahun 1966. Berdasarkan asas hukum lex specialis derogat lex generali atau ketentuan khusus yang menyampingkan ketentuan umum. Jadi di sini dalam asas hukum lex specialis derogat lex generalis, ketentuan khusus menyampingkan ketentuan umum. Jadi dalam hal ini lex spesialisnya adalah rencana undang-undang HIP ini menyampingkan lex generali, yaitu tak MPR nomor 25 tahun 1999. Berdasarkan hal tersebut, yang berlaku adalah rencana undang-undang HIP. Jadi ada kemungkinannya izin PKI dengan sendirinya dicabut, karena dalam RUU HIP ini tidak ada istilahnya pencabutan izin PKI. Jadi sedangkan tak MPR nomor 25 sudah dikesampingkannya, karena tak MPR nomor 25 tahun 1966 sudah dikesampingkan oleh RUU HIP ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan, ini sangat penting. Jadi kalau dicantumkannya tak MPR nomor 25 tahun 1966, berarti dengan sendirinya izin pencabutan PKI ini akan tercabut sendiri. Karena ini berlakulah asas lex specialis derogat lex generali, yaitu ketentuan khusus menyampingkan ketentuan umum. Ketentuan khusus di sini adalah rencana undang-undang HIP. Sedangkan menyampingkan lex generali, yaitu tak MPR nomor 25 tahun 1966. Setelah kalau sudah dimasalahkan berdasarkan hal tersebut, berlakulah rencana undang-undang HIP yang kemungkinan izin PKI dengan sendiri sudah dicabut, karena undang-undang nomor 25 tahun 1996 sudah dikesampingkan. Berarti yang berlaku itu adalah rencana undang-undang HIP ini. Jadi itulah saya bilang, justru tidak dicantumkannya tak MPR nomor 25 tahun 1996 dalam RUU HIP ini justru menguntungkan bahwa PKI itu masih partai terlarang. Tetapi kalau dicantumkannya kalau dicantumkannya dalam RUU tak MPR nomor 25 tahun 1966, dengan sendirinya izin PKI itu, izin larangan PKI itu dengan sendirinya tercabut. Demikian pendapat kami, demikian masalah ini kami sampaikan. Makanya saya pikir masyarakat jangan protes terkait akan disahkannya rencana undang-undang HIP ini. Dibiarkan saja, karena ini justru baik untuk negara kita, karena partai komunis kita akan tetap terlarang. Jadi itulah saya bilang, janganlah kita menentang rencana pengesahan RUU HIP ini. Biarkan saja
agar partai PKI itu tetap sebagai partai terlarang. Sekian dan terima kasih. Ngomongin patah apa?